Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat berkah bagi kita semua, dan bertambahlah kualitas takwa kita juga, ketaatan kita juga kepada Allah Azza wa Jalla. Tema khutbah pada Jumat hari ini mengangkat fenomena sosial yang saya ambil tema fenomena lapar ayah. Kata-kata lapar ayah ini terinspirasi dari sebuah konferensi ayah internasional melihat fenomena generasi bangsa di dunia. Ada banyak kasus sehingga setelah ditelusuri ternyata penyebab utamanya adalah anak-anak yang kehilangan ayahnya. Forum Jumat bagi saya adalah sebuah momentum tepat untuk berbicara dari hati ke hati sebagai lelaki kepada para ayah. Dan kepada adik-adik mahasiswa, jangan sampai kemudian apa yang saya sampaikan ini menjadi alasan bagi adik-adik semua untuk menghujat ayah. Bahwa akan ada yang saya angkat dari khutbah ini beberapa hal yang berkaitan dengan ayah, tapi percayalah bahwa ayahmu, wahai anak-anakku, selalu hadir bersamamu. Ayahmu senantiasa akan menjadi pahlawan bagimu, wahai anak-anak. Walau terkadang dia tidak terlihat di hadapanmu, tapi ayahmu adalah pahlawan bagi kamu. Sebaliknya bagi adik-adik mahasiswa di RC ini, mudah-mudahan ini menjadi nasihat penting bagi kalian agar kalian bisa menjadi calon ayah nantinya dan bisa menjadi generasi lelaki muslim hari ini yang bukan menjadi bagian daripada persoalan bangsa dan persoalan umat. Sebaliknya, kalian sebagai anak-anak terdidik, jangan seperti mereka-mereka yang kehilangan akal dan fitrahnya, kecewa lalu melempar dan merusak fasilitas kampus. Sungguh tidak bisa dibenarkan sama sekali. Anda boleh kecewa pada yayasan seperti yang saya lihat kemarin di Ambon misalnya, marah pada yayasan, marah pada rektor, lalu kemudian pecahkan kaca dan bakar lab. Sungguh tindakan yang sangat tidak terdidik. Dan mungkin itu salah satu penyebab lapar ayah. Ketika para pendidik di kampus, ketika para pendidik di lembaga pendidikan tidak memahami fenomena yang terjadi di lingkungan mahasiswanya. Fenomena lapar ayah. Tercatat ada 13 juta gay dan lesbi di Indonesia. Dan ini berarti cukup untuk membuat partai baru. Untuk meloloskan rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender yang sama sekali jangankan punya nilai agama, rancangan undang-undang yang sekarang sudah masuk ke sekretariat DPR itu kuat sekali dukungannya oleh dua kelompok besar. Pertama adalah kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang sudah lakukan operasi kelamin itu, pindah kelamin. Yang kedua yang mendukung besar ini juga adalah kelompok liberal. Jadi orang Islam yang menjadikan akalnya sebagai dalilnya. Tokoh-tokoh yang disebut tokoh yang bermain-main dengan agama atas nama toleransi. Seakan-akan Rasulullah tidak pernah bisa menjadi orang setoleran dia.
yang pada akhirnya Rasulullah terusir dari Mekah. Padahal lawan kata Islam adalah jahiliyah, bukan bodoh. Jahil itu bukan bodoh. Sebab jahiliyah bukan terambil dari kata-kata jahlun yang artinya bodoh, tapi jahil yang maknanya adalah non-Islam. Sebab kata jahiliyah baru ada setelah ada Islam, dan yang mempopulerkan adalah Muhammad SAW, dan kata jahiliyah itu ada di dalam Al-Quran pertama kali. Kelompok liberal yang menjadikan akal sebagai dalil, sementara dia berfungsi sebagai tokoh, ini sering bermain-main dengan agamanya, padahal dia telah terperangkap dalam kejahilian. Jadi 13 juta gay dan lesbi di Indonesia ini bahkan sudah punya komunitas sendiri, dan ada pubnya sendiri, ada diskotiknya sendiri, bahkan tidak segan untuk melakukan lomba berciuman paling lama sesama laki-laki, dan tokohnya yang sering dijadikan tokoh di televisi yang berdandan seperti banci. Jadi salah satu penyebab banyaknya lahir banci sebetulnya, ini salah satu pengakuan dari artis yang paling ngetop dengan dandanan banci, dan eksis sekali media mengatakan, bapak gue datang ke gue itu setelah gue ngetop. Jadi selama ini ayahnya hilang. Ayahnya sibuk dengan karirnya, sibuk dengan hobinya, sibuk dengan pekerjaannya. Coba kita lihat dua contoh dialog kualitatif dan dialog kuantitatif antara Yakub dan Yusuf, antara ayah dan anak. Dalam sebuah dialog di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Coba lihat dialog harmonis antara bapak dengan anak ini. Idz qala Yusuf, ingatlah ketika Yusuf berkata li abihi, kepada ayahnya, ya abati, bukan ya abi, ya abati, ya abi wahai ayahku, tapi kalau ya abati wahai ayahandaku. Begitu terhormat ayah. Panggilan ini tentu dari lubuk hati yang paling dalam Yusuf kepada ayah yang dicintainya. Ada kedekatan yang sangat baik antara ayah dan anak di situ. Ayahnya menjadi tempat curhat bagi anaknya untuk menceritakan segala hal yang ada pada dirinya. Ini yang hilang dari anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang lebih suka curhat kepada ibunya. Ayah, aku ingin curhat kepadamu tentang peristiwa penting di dalam mimpiku tadi malam. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Aku melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, juga matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin. Jelas sekali dalam penglihatanku, diulang sekali lagi kata-kata ra'aya ra'a, jelas sekali dalam penglihatanku, ra'aituhum li sajidin. Benda-benda langit itu sujud kepadaku. Saya tidak ingin terlibat dalam mimpi Yusuf, tetapi saya ingin lihat sisi dialog mesra ini ketika anak begitu lepas menceritakan bahkan mimpinya, bukan peristiwa yang nampak secara lahiriah. Bahkan anak pun berkenan, anak laki-laki ini berkenan menceritakan apa yang terjadi bahkan dalam mimpinya kepada sang ayah. Betapa intensnya kedekatan seorang anak dengan ayah di sini. Seakan-akan ayah yang mempunyai kedekatan ini mengerti betul isi hati anaknya. Bahkan sudah bisa menerka masa depan anaknya.
Qala ya bunai, panggilan pun mesra sekali. Bukan, sini kamu. Panggilan mesra sekali. Ya bunai, bukan ya ibni. Wahai anandaku sayang. Pak, walau anak kita dewasa dan sudah besar, dia senang sekali ketika dipanggil dengan panggilan anandaku, sayangku. Saya pikir tidak usah malu kalau selama ini Anda merasa kehilangan kedekatan dengan anak. Dan ini bahaya. Ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Janganlah kamu ceritakan mimpimu tadi malam itu kepada saudara-saudaramu sayang. Jangan. Yusuf adalah memang anak kesayangan, tetapi bukan berarti kemudian Yakub menjadi pilih kasih. Tidak. Ini hanya sebuah sifat kemanusiaan di mana Yusuf sudah bisa membaca bahwa nantinya Yakub sudah bisa membaca bahwa nantinya Yusuf bakal menjadi yang terpilih, karena ayat setelahnya menggambarkan wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu. Lalu kemudian wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan diajarkan kepada kamu tentang kemampuan untuk mentakwilkan mimpi-mimpi. Tetapi ayah yang juga seorang nabi ini telah mendapatkan semacam ilham bahwa anaknya kelak nanti akan menjadi sesuatu yang terpilih di mata Tuhannya. Jangan kau ceritakan ini nak kepada saudaramu. Kenapa? Karena semua saudara Yusuf menginginkan perhatian, kebaikan, kasih sayang ayahnya. Di sisi lain banyak anak yang berkata kepada ibunya, ya kalau bisa sih papa nggak usah pulang cepet dah mah. Kayaknya sebel kalau pulang cepet, marah mulu bisanya begitu. Sedang rahimakumullah, kita lihat misalkan Ibrahim sebagai ayah dengan Ismail, sulit untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau seringkali Ibrahim mendidik tentang ketauhidan pada anaknya. Ibrahim tidak tinggal bersama Ismail di Mekah, tidak, karena Ibrahim setelah meninggalkan Sarah dan Ismail di Mekah, Ibrahim kembali tinggal meninggalkan Hajar, maksud saya, bersama Ismail di Mekah, kembali hidup bersama Sarah di Mesir. Tidak setahun sekali Ibrahim mengunjungi Ismail. Tapi ada dialog kualitatif, ada pertemuan kualitatif, ada hati yang tidak pernah bisa terpisahkan. Jadi dua fenomena ini sengaja saya angkat agar bapak-bapak yang punya waktu banyak bersama anak manfaatkan sebaik-baiknya. Dan bapak-bapak yang tidak punya banyak waktu bersama anak, jangan sampai kau kehilangan anakmu. Bagaimana mungkin bisa menyampaikan pesan yang begitu mengecewakan jika didengar oleh anak dari seorang ayah yang sangat mencintai anaknya? Ibrahim 2 kali diuji dengan anaknya. Pertama, bagi seorang ayah, saat yang paling indah adalah ketika anak berusia balita atau batita misalnya, bayi 3 tahun. Para ayah, hadiah istimewamu kepada anakmu, terutama yang balita, bukan boneka atau mobil-mobilan yang mahal. Hadiah terhebatmu pada anak-anakmu adalah seberapa besar waktu yang kau berikan kebersamaanmu dengan dia. Itulah hadiah terhebat yang paling dibutuhkan oleh anak-anak untuk mengobati penyakit lapar ayah ini. Anak-anakmu butuh perhatianmu untuk mengerjakan PR-nya. Anak-anakmu juga butuh perhatianmu untuk menjemputnya di sekolah atau membantu dia mengambilkan raport sekolahnya. Saya kira perlu kalau satu hari kita bikin agenda untuk merasakan pentingnya kebersamaan dengan anak. Bikinlah. Seperti sebuah sekolah membuat acara sehari bersama ayah. Ayah yang mengurusi anak dari bangun tidur, menyiapkan kaos kaki, buku-buku berangkat sekolahnya, sampai cuti kerja hari ini, perhatikan anakmu dari menjemput sampai pulang. Mulai dari hal yang paling sederhana, insya Allah kita akan menemukan sesuatu yang sangat besar di sana.
jika ingin menemukan kembali anakmu yang hilang. Ibrahim harus menyampaikan, Ananda, semalam ayah bermimpi, inni ara fil manami anni azbahuk fandur madza tara. Sulit Ibrahim mencari waktu untuk menyampaikan pesan yang sangat berat, tetapi ini harus disampaikan. Anakku, semalam ayah bermimpi, dalam mimpi itu ayah diperintahkan Allah untuk sembelih kamu, sayang. Apa pendapatmu? Ini perintah Allah. Perintah Allah yang mestinya disampaikan, dan Ibrahim punya power untuk itu. Dan Ibrahim tidak punya pilihan kecuali untuk melaksanakannya. Tetapi fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, wahai anandaku? Ibrahim kehilangan Ismail ketika masih bayi, dan sekarang di usia paling indah bagi seorang ayah dari anaknya adalah ketika walamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika Ismail sudah sampai pada usia bisa bekerja sama dengan ayah. Saya kira semua ayah sepakat, hal paling indah bagi seorang ayah adalah ketika anak laki-lakinya sudah menjadi partner bekerja bagi dia. Ketika dia sudah bisa menjadi sahabat bagi ayahnya. Ini juga perlu bagi anak-anak, adik-adik sekalian mahasiswa. Coba sekali-kali kalian yang handle pekerjaan orang tua, sungguh dia sangat bangga. Jika kalian ingin mengambil hati ayah kalian, coba ambil alih pekerjaannya. Ayahmu akan senang kepada kamu. Itu cara ingin mengambil alih perhatian ayah dan kasih sayang ayah. Tapi lagi-lagi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat usia di mana Ismail pada usia sanggup bekerja sama dengan ayahnya, dan ayahnya harus sembelih dia. Tetapi sejauh itu Ibrahim pun tidak menggunakan kekerasan ideologi. Kata-kata paling menyebalkan bagi anak adalah belajar. Belajar. Kamu sudah belajar belum? Ayo belajar sekarang. Itu kata-kata yang paling tidak enak untuk didengar oleh kebanyakan anak-anak. Dan itu bisa saja bermakna kekerasan. Apalagi atas nama ideologi. Ayah mau kamu harus menjadi penghafal Quran. Hafal Quran, dimanapun kamu harus belajar. Dia tidak bisa menjadi apa-apa. Itulah bedanya pendidik dengan penjajah. Seorang pendidik tentu menjadi teladan dulu bagi anaknya. Bagaimana mungkin kau didik anakmu untuk menjadi seorang yang cinta kepada Al-Quran kalau kamu sendiri tidak terlihat di depan matanya melakukan hal itu? Sidang jemaah rahimakumullah. Fenomena yang terjadi sekarang, ada yang namanya maljam.com. Ini situsnya kaum gay dan lesbi di Amerika pusatnya. Pengguna terbesarnya adalah orang Indonesia. Dan bahayanya lagi, di Indonesia sudah masuk bahwa ada undang-undang yang akan disahkan di Indonesia ini yang 100% mengambil dari SIDO. Hukum internasional ini yang dijadikan pegangan oleh kaum gay dan lesbi. Dan mereka punya ustadz dan ustazahnya sendiri untuk itu. Yang sudah di-training untuk menjadi ustadz dan ustazah anti bias gender. Ini Ibu Budi pergi ke pasar. Ini bias gender, ganti. Pelajaran SD ini bias gender. Memangnya cuma ibu yang harus ke pasar. Ini Bapak Budi pergi ke kantor, ganti. Memangnya cuma bapak yang pergi ke kantor. Bahkan pemisahan toilet pria dan toilet wanita ini sudah bias gender. Karenanya beberapa kaum lesbi di Indonesia sudah seperti di Amerika. Mereka membawa corong yang bernama pimet yang bisa dilipat dan diletakkan di kantong sehingga dia berhak untuk kecing berdiri seperti laki-laki, sebagaimana dia juga berhak untuk menggunakan blue jeans. Dan celakanya sekarang yang sedang dikampanyekan bahwa seseorang menjadi lesbian dan menjadi gay itu adalah faktor genetik. Secara medis, secara kemanusiaan bisa diterima. Jadi orang-orang yang anti lesbi, orang-orang yang anti gay adalah orang-orang yang sakit jiwa. Sudah terbalik memang. Sudah terbalik. Artinya ketika saya berkata seperti ini, bagi mereka saya adalah orang yang sakit jiwa. Karena saya tidak bisa menerima kehadiran mereka, bahwa mereka terlahir
sebagai pribadi yang didominasi oleh kromosom feminin di dalam jiwanya, tetapi terperangkap dalam jasad maskulinnya. Dan celakanya lagi, sudah ada buku yang beredar, jadilah lesbi dan gay yang bahagia, dan sudah ada trainingnya sendiri. Telusur punya telusur, penyebab utamanya adalah lapar ayah. Anak ini rupanya kurang dipeluk oleh ayahnya, kurang diusap kepalanya oleh ayahnya. Ayahnya ingin mengejar karir dan ambisi-ambisinya. Di hari libur ayahnya menghabiskan waktu untuk hobi-hobinya. Anaknya hanya mendapatkan sisa waktunya. Dan di antara penyebab lain adalah kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali anak laki-laki ini mendengarkan keluh kesah ibunya. Nah, kalau besar kamu nanti jangan seperti ayahmu ya, yang sakiti mama. Ini tentu kesalahan seorang istri menceritakan persoalan orang tua dan ditransfer kepada anak, sehingga anak-anak ini kemudian berjiwa feminin dan punya kebencian tersendiri terhadap ayah. Bagaimanapun kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, seperti kita ketahui, tingkat perceraian terbesar yang terjadi di Indonesia dari sekian banyak kasus yang masuk ke KUA itu bukan talak, artinya suami menceraikan istri. Sebagian besar 70% adalah khulu, istri yang minta diceraikan oleh suaminya, minta melepas. Terutama memang setelah undang-undang KDRT itu dikeluarkan. Jadi undang-undang itu betul-betul menjadi pintu gerbang perempuan-perempuan yang selama ini akibat kekerasan laki-laki kemudian dikasih peluang dan kemudian tumpah. Dan saya pikir undang-undang ini lahir pun tidak tepat waktu dan tidak lakukan sosialisasi yang benar. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak korban perceraian lagi. Yang ibu tidak tahu bahwa ketika dia menjadi orang tua tunggal, mungkin dirinya aman dari gangguan suaminya, tetapi anaknya menjadi anak yang lapar ayah lagi. Dan kesalahan tentu kembali kepada suami lagi, yang lakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata masalah ini LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender ini bukan cuma produk lokal di Hong Kong. Sudah biasa TKW Indonesia itu melakukan hubungan sejenis. Bahkan di saat hari raya di Hong Kong, perempuan sama perempuan yang sudah menikah enggak malu-malu datang sholat Idul Fitri, yang satu pakai songkok, pakai peci, duduk di tempat laki-laki. Dan itu akan pulang ke Indonesia padahal dia punya suami dan punya anak. Masalah ekonomi, ketika suami tidak bertanggung jawab. Ketika para lelaki tidak bertanggung jawab terhadap yatim. Ketika para keluarga yang eksis, yang kaya dan mampu bisa sekali makan malam bersama anak istrinya 1 juta, 2 juta di restoran, tetapi dia tidak punya posting buat anak-anak yatim. Ini juga menjadi penyebab masalah sosial di kita ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Solusinya, perhatikan kebutuhan anakmu. Anakmu membutuhkan waktumu. Hadiah terbesarmu untuk anakmu, lupakan uang itu, lupakan hadiah itu, lupakan dulu itu. Bukan itu yang mereka butuhkan. Kasih sayangmu, perhatianmu, dan kamulah yang paling bertanggung jawab di hadapan Tuhan, wahai para ayah. Sudahkah anakmu kau kenalkan kepada Tuhanmu sehingga dia cinta kepada penciptanya? Sudahkah kau kenalkan anakmu kepada agamanya sehingga kemudian dia berpegang kepada agamanya? Sudahkah kau kenalkan dia dan cinta kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kau giring dia ke lembaga pendidikan yang di situ diajarkan Tuhannya? Sedang Jumat rahimakumullah. Carikan guru untuk anakmu. Guru yang di situ mengajarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak orang pintar. Banyak profesor. Tetapi yang hilang di Indonesia ini adalah kejujuran intelektual. Rasa malu terhadap ilmu yang sudah dimilikinya. Tanggung jawab ilmiah yang ada pada dirinya. Semua sudah menjadikan
Berhala-berhalanya adalah uang, kedudukan, kehormatan. Cari sekolah yang mengajarkan rasa malu kepada anak-anakmu. Rasa malu itu yang hilang. Padahal ketika rasa malu sebagai tiang iman itu tidak ada, maka ilmu anak-anakmu, ilmu para profesor itu akan menjadi penyebab kecelakaan dirinya. Kita sudah lihat di lembaga tinggi negara saat ini. Sidang Jumat, rahimakumullah. Saya ingin tutup. Jadilah ayah yang pemberani. Jadilah ayah pemberani. Yang berani mengakui kesalahan dirinya terhadap anak-anaknya. Yang berani mengorbankan waktunya untuk anaknya. Yang berani mengorbankan ambisi-ambisinya untuk anak-anaknya. Yang berani mengorbankan hobinya untuk anaknya. Yang berani mengorbankan karirnya untuk anaknya. Jadilah ayah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya berdoa kepada adik-adik mahasiswa yang belum menikah. Menikah itu tidak cukup hanya dengan kerja dan cinta, tidak cukup. Kalian perlu mengenal yang namanya psikologi perempuan, psikologi perkawinan. Kalian perlu mengenal yang namanya parenting, bagaimana menjadi orang tua yang benar sebelum menikah. Kalian juga perlu ilmu yang namanya ekonomi keluarga. Kalian perlu tahu ilmu yang namanya reproduksi, biologi perempuan. Kalian juga perlu mengenal banyak hal di dalam kehidupan berumah tangga itu. Kewajiban kalian tidak cukup hanya selesai kuliah, kerja, jatuh cinta, menikah. Tidak cukup. Kalau ingin keluargamu bahagia, wahai adik-adikku sekalian, dekati ayahmu, dekati ibumu. Banyak bertanya dan banyak bercerita. Timbalah ilmu dan pengalaman dari keduanya. Siapapun bapak dan ibumu, kamu tidak akan bahagia tanpa ridho keduanya. Adik-adik sekalian, ridhollah fi ridhol walidain. Kamu bisa saja lebih pintar dari bapakmu. Kamu bisa saja satu-satu lebih kaya dari ayah ibumu. Tapi rumah tanggamu tidak akan pernah bahagia tanpa ridho kedua orang tuamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. وعلى الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله